warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku tentunya di jejak harianku. Aku hari ini mau apa ya? Jadi di Taiwan sekarang ini tuh mau ada mau badai teman-teman ya. Nggak tahu nanti malam apa gimana. Cuma sekarang itu udah ada angin-anginnya yang berhembusan gitu ya. Nah, karena kangkungku yang di belakang itu kayaknya udah siap dipanen, daripada nanti kena badai malah hancur berantakan, nggak bisa dikonsumsi ya. Mending sekarang aja aku panen dulu sebelum nanti kena badainya. Ini aku udah di belakang. Jadi aku kemarin itu bersihin ini tuh di bawah situ teman-teman ya. Di bawah situ itu kemarin tuh banyak banget jadi di sini tuh banyak banget tikus, Besti. Banyak banget tikus banyak banget tikus. Terus di situ itu kayak ada pasir, ada tanah gitu. Jadi si tikusnya tuh kayak bikin lubang-lubang gitu loh. Terus nanti kan beberapa hari ini tuh kayak di sini tuh hujan ya kan. Nah, beberapa hari di sini hujan, itu tuh jadi si tanah sama tanah sama pasirnya itu kena air gitu, jadinya ikut turun. Makanya di bawah itu kayak bekas tanah, bekas pasirnya tuh banyak banget. Dan sengaja aku nggak langsung bersihin karena beberapa hari itu hujan, jadi biarin aja lah dulu. Kemarin aku bersihin karena mau ada badai ya kan, di sini tuh katanya mau ada badai. Jadi di Taiwan itu sering banget yang namanya badai, gempa itu sering banget teman-teman. Ya alhamdulillahnya masih diberi kesehatan, perlindungan sampai sekarang ya. Dan semoga badai kali ini tuh nggak ada korban jiwa gitu loh teman-teman. Karena di tempatku itu termasuk aku itu jadi di tempatnya itu nggak terlalu tempat yang di atas, bukan di kota, jadi kayak di kampung juga dan agak jauh juga sih dari laut. Jadi di tempatku ini tuh masih dibilang aman lah ya, meskipun kadang juga nyampe sini gede banget, tapi masih dibilang aman gitu Besti. Dan ini aku udah di belakang, udah di kebun ini. Aduh, tuh. Nah, kangkungku itu ada di sana, guys. Nah, kangkungku itu ada di sana, di paling ujung deket tembok-tembok itu. Nah, nanti aku mau ke sana. Terus karena di sana masih agak panas, nanti mungkin aku bawa ke sini aja. Jadi di sini tuh kayak gudang-gudang, jadi banyak banget barang-barang di sini. Kayak di sini tuh kayak bagasinya bosku, terus kayak barang-barang pertanian, barang-barang mesin-mesin. Karena bosku itu kerjanya tuh kayak di ini loh, kayak furniture, kayak bikin lemari lah. Jadi aku tadi tuh habis buang sampah gitu jam 2:30 kalau di sini lewatnya. Setiap hari sih di sini tuh mobil sampahnya. Ya udahlah biar nggak lama-lama lagi ya. Untungnya sih nggak hujan, cuma nggak tahu nanti malam ya. Karena kalau untuk cuacanya sih di sini ya biasa ya, nggak hujan sih. Biasanya kalau ada badai itu hujan, cuma nggak tahu nanti malam ya. Cuma kalau untuk sekarang itu kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk sekarang masih cetar, menyala. Dan untuk awan-awannya tuh nggak mendung sih, cuma ya ada bagian-bagian beberapa yang kayak mendungnya tuh mendungnya tuh kayak nggak hitam sih, tapi putihnya tuh kayak putih abu-abu gitu loh guys ya. Ya semoga aman lah ya. Ya udah kita langsung aja ke sana. Aku pakai ini tentunya, pakai pisaunya. Dan aku juga nggak lupa bawa tripodnya teman-teman. Karena di sana nggak ada tempat buat senderan, jadi aku ini aja. Itu kangkungnya. Terus di sana tuh aku tuh nanam itu loh guys. Mana? Itu aku nanam kacang panjang, cuma nggak tahu juga ya. Aku males, dulunya sih rajin banget aku di sini teman-teman. Sekarang males, kenapa? Karena banyak tikus, terus banyak itu bekicot juga. Jadi kamarku itu di sini Besti. Nah ini kamarku di situ, makanya kalau entah hujan lah, entah apalah gitu tuh, kalau di situ ini biasanya kan aku buka ini jendelanya. Nah kalau ini dibuka terus kadang aku lupa gitu ya, airnya itu karena ada angin jadi airnya tuh pada masuk Besti. Ini kebunnya bosku. Jadi di sini tuh tanahnya kakek tuh luas banget Besti. Ini di belakang rumahnya itu semuanya tuh tanahnya kakekku tuh Besti. Terus di seberang sana itu bekas jagung, itu di seberang sana itu juga punya kakek. Terus yang di sana, yang di samping rumah-rumah itu juga punyanya kakek. Terus di belakang sekolah sana juga itu juga punya kakek, dan masih banyak lagi Besti. Kalian percaya nggak guys? Kalau ini yang daun bawang ini tuh kalau aku yang nanam. Kalian percaya nggak? Ini tuh udah hampir mati waktu itu karena kerendam air beberapa hari, banjir kan di sini, kerendam air banyak banget. Jadi kayak terus nanti kena panas lagi, kerendam lagi, jadinya hampir mati, tapi alhamdulillahnya bertahan. Dan ini semua itu aku yang nanam Besti. Tuh sampai sana semua ini tuh aku. Karena waktu itu bosku cowok kan kerja ya. Terus yang bosku yang cewek itu dia juga kerja, jadi nggak ada waktu. Akhirnya ini aku yang nanam guys. Jadi aku tinggal nanam aja, selebihnya bosku yang ngerawat gitu. Dan ini tuh aku sehari 2 garis. Jadi sehari itu 2 hari, sore sekitar jam 5 kayak gitu, karena kalau jam 5 itu udah nggak yang terlalu panas banget gitu loh Besti. Tuh.
Ada yang mau bantuin aku panen kangkung nggak, Besti? Jadi kangkung ini tuh aku panennya tuh udah beberapa kali ya, karena aku panennya tuh nggak langsung dicabut dari akarnya langsung gitu, cuma aku tuh pakai pisau gitu, kayak panen padi gitu loh guys ya. Jadi pakai pisaunya digituin. Jadi nanti biar dia tuh bisa semi lagi gitu. Dan menurutku dengan begitu tuh kayak pertumbuhannya tuh lebih cepet banget guys ya, karena memang kalau aku perhatiin dan aku lihat-lihat gitu ya, kangkungnya ini tuh berseminya tuh cepet banget guys ya. Apa kalian nanam kangkungnya itu sama kayak aku pas waktu panennya, Besti? Apa langsung dicabut dari akarnya? Dulu itu sebenarnya di sini tuh bukan cuma kangkung aja, tapi masih banyak banget ya. Cuma nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak jadi banyak banget tikus, kayak bekicot dan hewan-hewan lainnya guys. Jadi malas aku mau nanamnya. Nih guys, banyak banget. Tapi ini tuh kebanyakan yang tua sih. Ada angin, tapi kalau lagi nggak ada angin, panas banget. Di sini tuh emang bebas gitu, mau nanam apa tuh bebas gitu guys. Terus apa ya, kebunnya tuh juga luas. Tapi yang aku males itu banyak tikusnya. Yang tikus lah, yang apa namanya tuh bekicot, terus kayak ada hewan-hewan lainnya. Sedangkan aku tuh nggak mungkin cuma mau ngurusin si tanaman ini doang. Nggak tahu kenapa kalau di sini tuh banyak banget tikusnya, lebih banyak daripada di tempatku guys, di Indonesia gitu. Karena aku tuh memang dapatnya tuh di yang pedesaan. Plastikku terbang Besti. Plastiknya dibawa kabur guys, aku kejar-kejaran sama plastik. Jadi sini lah. Gitu. Masa kejar-kejaran sama plastik. Aku tuh sebenarnya suka banget kalau yang namanya nanam-nanam kayak gini, nanam sayur-sayur kayak gini tuh aku suka banget. Cuma ya sayangnya itu banyak tikusnya. Jangankan kayak begini, kayak yang labu, yang apa namanya kasar, padahal ya kalau labu itu kan kulitnya kasar ya. Terus apa namanya cabe, itu aja juga doyan. Jadi aku sekarang udah males mau nanam-nanam, udah males banget. Itu pun aku nanam kacang panjang, beberapa pohon yang hidup juga cuma 2 atau 3 pohon gitu. Ya karena itu saking banyaknya si tikus nih. Anginnya tuh udah sepoi-sepoi, tapi untungnya tuh nggak hujan. Ya semoga aja nanti kayak gini ya. Semoga aja nanti sampai nanti tuh maksudnya kayak gini aja gitu, stabil gitu. Ini tuh anginnya tuh emang semilir, sepoi-sepoi, kadang gede berhembus gitu, tapi masih stabil. Jadi nggak kayak yang dulu tuh gede banget. Ini aja nanti udah 2 kali masak ini. Banyak guys. Meskipun banyak yang tua ya. Sebenarnya tuh aku pengen manennya tuh udah beberapa hari yang lalu, cuma masih panas gitu loh. Panas banget. Di sini tuh kalau musim panas itu sampai jam 7 itu aja masih terang benderang loh Besti. Nggak kayak di tempat kita di Indonesia. Kalau di Indonesia mah jam 6 aja udah gelap. Kalau di sini tuh kalau musim panas jam 6 itu aja kayak masih jam 4, masih kayak jam 5. Jadi masih benar-benar kadang tuh masih ada sinar mataharinya juga. Guys, tahu kan dari rambutku yang acak-acakan, sebesar itu anginnya. Tapi yang apa ya, yang badai ini sih nggak terlalu gimana ya Bu, soalnya kelengkeng yang samping rumah itu tuh udah ditebang, jadi akunya tuh nggak takut kalau pohonnya tuh roboh apa gimana. Karena yang waktu itu hujan gede, badai nggak berhenti, itu banyak banget yang jatuh. Kayak apa namanya, di samping itu kan ada kandang burung ya, jadi kayak ada peralatan di situ, nggak tahu apalah itu, waduh gedombrang gitu guys, jadi pada jatuh. Terus apa namanya, yang dulu ini masih ada pohon kelengkengnya belum ditebang, itu banyak yang patah, banyak yang roboh gitu, jadi suka deg-degan. Kalau sekarang sih kayaknya udah aman ya, karena pohonnya tuh udah ditebang. Cuma ya tahun ini panen kelengkengnya nggak kayak kemarin. Tahun kemarin panen kelengkengnya masih banyak, sampai kalau pengen tinggal ambil gitu. Nah kalau sekarang tuh tinggal depan rumah doang, tinggal pohon kecil dikit doang, tapi ininya lumayan sih, buahnya tuh lumayan dan kayak gede-gede gitu. Tadi aku lihat juga udah banyak, mungkin kayak 1 bulanan lagi atau bahkan nggak nyampe sebulan udah bisa dipanen sih. Jadi ya beginilah kehidupanku di sini guys ya, sama aja kayak di Indonesia ya, sama aja kayak di Indonesia, karena aku dapetnya juga di perkampungan, banyak kebun, banyak sawah gitu ya, bahkan bosku aja juga petani gitu. Jadi ya udah nggak kaget kalau di sini dapatnya kayak gini, karena di rumah juga kita, orang tua kita juga petani, juga punya kebun, punya sawah gitu. Ya meskipun kita kerjaan dulu suka nggak mau ya disuruh ke sawah gitu, tapi ya setidaknya tahu lah kerjaannya di sawah tuh kayak gimana. Jadi sampai sini udah nggak kaget.
Ini paling nanti malam mungkin aku masak ini. Atau nanti malam apa kapan ya dimasak ini. Lebih cepat lebih baik. Aduh. Masa kangkungku mau terbang guys. Kalau dibilang apa ya, suka banyak banget yang bilang enak ya jadi TKW itu ya, ini banyak liburnya, banyak main-mainnya gitu. Ya jangan disamaratakan dong. Kalian kan nggak tahu kehidupan TKW itu kayak gimana. Nggak semuanya tuh kita tuh ada libur guys. Nggak semuanya kita itu bisa main-main, ya kan, bisa liburan gitu. Mungkin kalau di Hong Kong gitu mungkin kayak dari pemerintahnya atau memang dari aturannya tuh wajib libur kali ya. Tapi kalau di Taiwan itu tuh nggak ada guys, nggak ada peraturannya. Jadi libur enggaknya itu tergantung sama majikan ngizinin apa enggak kita buat libur. Karena biasanya kalau untuk terutama buat mereka yang cuma tinggal sama kakek neneknya doang, jadi nggak ada yang gantiin, itu biasanya susah mau ambil liburnya. Kecuali si bosnya mau apa ya, kayak nyewa perawat Taiwan gitu, pokoknya istilahnya cari ganti gitu gitulah. Dan kalau misalkan cari ganti kayak gitu ya, itu kembali lagi ya ke percakapan antara si bos dan majikan mau dibayarnya seperti apa. Karena kan memang kadang dari awal dari perjanjian tuh nggak ada libur, cuma kita pengen setelah sampai sini kita pengen ada libur. Nah seperti itu, bisa jadi nanti juga kita yang bayarin gitu. Jadi kita bisa nyuruh majikan kita buat nyariin ganti, kita yang bayar kayak gitu. Tapi kalau bosnya baik ya biasanya di apa namanya, biasanya dibayarin sama bosnya sih, asalkan liburnya tuh nggak sering-sering banget, kayak mungkin ya kayak 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu, biasanya oke lah. Ya mungkin buat orang-orang yang di luar sana yang pengen kerja ke luar negeri, kalian harus bisa bayangin atau apa ya, kalian harus bisa keluar dari zona nyaman kalian. Keluar dari zona nyaman itu gimana maksudnya? Maksudnya itu di Taiwan itu kita nggak pernah tahu kita mau dapet pasien yang seperti apa, kita mau dapet apa namanya majikan yang kayak gimana gitu loh guys ya. Dan kalau memang ada apa-apa yang di luar jalur ya kita harus berani ngomong gitu. Jadi jangan kita diem-diem aja, yang ada malah nanti majikannya seenaknya aja, atau mungkin pasiennya tuh orangnya suka mukul, suka nyubit. Itu biasanya sering banget terjadi ke lansia-lansia yang kayak mereka tuh kadang udah pikun atau memang orangnya emang kayak gitu, ya tuh sering banget terjadi. Jadi kalau memang itu terjadi sama kita ya kita harus bisa ngomong, kita ngomong ke majikan, kita ngomong ke agent. Dan kalau mereka berdua nggak mau tahu tentang aduan kita, ya langsung kita aduin aja ke pusatnya gitu, ke pusatnya para TKW, yaitu ke kantor imigrasi seperti itu. Jadi ya buat kalian kalau memang ada sesuatu yang kurang pas di kerjaan kalian, ya kalian ngomong aja. Karena kalau enggak nanti ngerugi kita sendiri guys. Gitu. Tapi kalau misalkan kita udah dikasih kepercayaan, ya udah digunakan sebaik mungkin, jangan malah seenaknya. Karena di sini kita nggak punya siapa-siapa, ibaratnya di sini kita berjuang sendiri, kita nggak punya keluarga di sini, gitu loh. Oke, ini aku udah selesai bestie ya. Ini aku udah selesai abis nginiin si kangkungnya tadi, semuanya udah kita potong-potong. Dan ini hasilnya, tang-tang. Ini bisa 2-3 kali masak. Ini aku udah mau masuk di sana, dan kakekku lagi di kamar. Tadi sih nggak tahu teriak-teriak ngapain ya, biasalah. Namanya juga orang tua. Ini aku mau masuk dulu karena di luar tuh panas banget. Lihat keringatku sampai kayak gitu guys. Bener-bener mas parah, sepanas itu di Taiwan, lagi musim panas banget. Ini aku mau ngadem dulu masuk. Kalau gitu mungkin cukup sekian aja bestie ya vlognya hari ini. Kita sambung lagi di next video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.